Halo, sahabat Lavender, balik lagi sama Kak Saat. Nah, kemarin Kak Saat udah ngomongin tentang prompt atau bahasa perintah untuk AI, yaitu untuk ChatGPT. Nih, kalau pengen tahu itu ada di sini nih videonya nih, sebelah sini ya. Nah, di situ Kak Saat udah coba ada beberapa prompt yang dipakai, yang dijelaskan. Nah, di situ Kak Saat udah ngomongin tentang ada dua prompt yang dicoba, yaitu RTF sama TAG dari 5 prompt yang Kak kasih tahu gimana bentuknya. Nah, sekarang dengan hasil yang kemarin, yaitu ada yang udah paling oke nih, yaitu yang TAG. Dia itu masukin tes, kemudian ada action, actionnya itu ada karakter, kemudian dikasih goals-nya apa. Itu kelihatan di sini hasilnya nih lebih ada bentuknya lah, lebih berkarakter tadi ya. Jadi lebih kreatif utamanya. Nah, sekarang Kak Saat pengen coba dengan prompt yang sama ke ada satu dua tiga empat, ya, berarti ada tiga chatbot lagi, yaitu ke Bard, ke Perplexity, sama yang terakhir Kak Saat akan coba untuk masukin ke Bing. Nah, tapi Bingnya Bing yang chatbot ya, bukan Bing yang search gitu, atau Bing yang asisten. Oke, sekarang kita copy dulu ya. Di sini Kak Saat nulis ya, untuk yang episode sebelumnya itu buatkan 5 macam cara belajar. Kemudian dikasih actionnya adalah kamu adalah penulis blog pendidikan yang mengajak siswa untuk belajar mandiri dengan bahasa yang lebih fun. Nah, jadi kita kasih karakternya adalah bahasanya lebih fun seperti majalah anak-anak. Diingetin lagi bahwa di sini tadi goals-nya adalah supaya tulisan ini menjangkau lebih banyak anak-anak, dan visitor blognya juga lebih banyak, yaitu ada 1.000 user minimal yang baca artikelnya. Sekarang Kak Saat coba dengan prompt yang sama, Kak Saat copy, kemudian masukin ke dalam Bard. Ini masukin prompt ke Bard, kemudian di enter. Kemudian langsung aja barengan ya, Kak Saat coba masukin juga ke dalam Perplexity, kemudian masukin juga ke Bing. Nah, Bing itu adanya di mana ini? Di Microsoft Edge. Try now. Ini Kak Saat tulis di sini. Oh, Bing itu bisa 3 ya, bisa lebih kreatif atau balance atau lebih precise. Kak Saat coba yang lebih kreatif aja. Enter. Oke, kita lihat sekarang. Pertama dari Bard dulu. Bard dulu. Nah, di sini Bard langsung nulis, saya teman-teman belajar merupakan mirip nih. Jadi dia dapat bahasa yang lebih fun, kemudian tapi dia ngasih step by step, bukan cara belajar. Tentukan tujuan belajar, atur jadwal belajar, cari suasana belajar, ringkasan materi pelajaran, kemudian praktek. Ini lebih ke iya, tapi dia ngasih tips tambahan. Nah, ini yang mungkin jadi nilai plus untuk teman-teman yang pakai Bard. Dia bilang tips tambahan untuk menarik minat anak-anak itu kita suruh kasih gambar, kemudian cerita, kemudian lebih humor gitu. Padahal yang Kak Saat minta adalah ada actionnya nih, bahwa kamu adalah penulis blog pendidikan gitu. Nah, ini udah oke, dia beneran nulis blog, tapi dia kayak ngasih step by step untuk belajar untuk siswa. Padahal yang Kak Saat minta adalah macam-macam cara belajar. Di sini ChatGPT masih lebih oke ya, karena dia fokus sama apa yang disuruh, yaitu ngasih info tentang cara belajar gitu. Yang Bard dia ngasih step by step-nya. Coba kita lihat kalau Perplexity. Perplexity ini dia nulis, nah benar, dia nulis cara belajar untuk siswa, benar. Dia nulis dengan game, visual video, kolaboratif, teknologi, pembelajaran mandiri. Tapi kalau bilang bahasanya fun, kelihatannya enggak. Ini bahasanya bot sekali, bahasanya resmi banget. Ini enggak, kurang fun nih kelihatannya nih. Ya, dia sangat tidak fun. Oke, kalau Bing, Bing tuh nggak bisa kalau kita pindah ya. Jadi kalau dia harus
kita masih ada di mana namanya, di window-nya. Jadi nggak boleh kalau kita pindah dia nggak akan generate jawabannya gitu. Oke, terima kasih mengajukan permintaan yang menarik. Dia nulis nih 5 macam cara belajar. Nah, ini dia oke nih. Dia beneran ngasih cara belajar. Tapi yang pertama stepnya dia bilang cari tahu gaya belajarnya kalian dulu. Wah, dia masih lama nih. Kelihatannya agak lumayan panjang ini ya. Padahal di sini kita nggak bilang harus berapa kata, tapi ini baru 1 dan ini panjang banget. Buat target belajar, betul. Jadi sama nih kelihatannya Bing itu memberikan step by step atau langkah-langkah pembelajaran. Jadi mungkin itu ya, mungkin bermasalah di bahasa juga atau prompt-nya juga nggak tepat untuk mereka, tapi yang jelas untuk di ChatGPT prompt ini works dan itu persis apa kayak maunya Kak Sadi ini, bukan kalau bilang maunya kita nggak, tapi maunya Kak Sad adalah ngasih 5 cara belajar, 5 macam cara belajar. Ini udah ngasih, ChatGPT ngasih dengan benar, Perplexity ngasih dengan benar juga, sesuai, tapi Bard sama Bing itu malah ngasihnya adalah step by step-nya gitu. Jadi ini untuk perbedaan. Jadi tadi yang tepat itu bisa aja tepat untuk salah satu chatbot, tapi nggak selalu tepat untuk semua jenis chatbot. Jadi kalau teman-teman udah nyaman dengan salah satu chatbot, jadi bisa diseriusin di chatbot itu. Kayak contohnya ini dengan cara yang TAG ini, dia udah oke nih di ChatGPT ataupun di Perplexity. Jadi mungkin kalau punya teman-teman punya dana, oke, banyak tambahan untuk minta ChatGPT yang plus dengan cara yang karena ngerasa udah cocok, ya udah kita lanjutin aja pakai ChatGPT yang plus gitu. Di sini tapi dia ngasih sih macam-macam cara belajar, tapi bukan di poin-poinnya nih. Kalau Bing ini karena Bing masih ngasih terus nih. Nah, belajar dengan lagu, dengan permainan, dengan video. Nah, ini yang diminta Bing. Tapi dia cuma ngasih 4 jadinya. Yang kelima, belajar bersama dengan teman atau kelompok, ini juga cara belajar, tapi bukan, lebih kayak step by step ya. Ini cara yang kelima. Ini lebih membingungkan sih. Jadi dia yang pertama 1, 2, dan 3 dia ngasih step by step gimana cara belajar yang tepat, cari tahu gaya belajar, buat target, kemudian belajar tempat yang menyenangkan. Tapi keempat dia ngasih macam-macam belajar, dan kelima dia juga ngasih cara belajar lainnya, yaitu belajar bersama teman atau kelompok. Itu untuk untuk Bing. Dan tadi ketiga chatbot yang lain, Bard ngasih tips, tapi bukan di dalam artikelnya. Jadi minta kita, kalau mau bikin artikel kayak gini, tambahin ini deh gitu. Nah, kalau di Perplexity dia udah langsung ngasih, dan dia oke juga dia karena dia ngasih macam-macam cara belajar juga. Nah, yang terakhir sebelum kita tutup, gimana kalau kita agak sedikit ngerjain chatbot ini gitu. Oke, kita kasih tebakan yang umum yang banyak orang tanya. Gini, misal jika ada 8 ekor burung di atas pohon, kemudian tertembak 2 dan mati. Ada berapakah sisa burung di atas pohon? Nah, ini kan tebakan yang biasa kita dengar nih dari dulu gitu. Ada yang jawab 6 karena ya udah yang 2 mati. Ada yang jawab ya semua terbang lah, jadi hilang, nggak ada lagi burung di atas pohon kayak gitu. Nah, sekarang kalau chatbot bacanya apa nih gitu? Kita cek. Kalau Perplexity jawabannya 6. Dia ada 6 burung tersisa di atas pohon. Jumlah burung tersisa dihitung dari 8 dikurangi 2. Jadi hasilnya adalah 6. Udah kayak gitu doang. Coba kita tanya di ChatGPT. Kita bikin baru aja. Nah, kata ChatGPT bisa baca nih. Dia bilang, kalau 2 ekor burung tertembak dan mati, burung-burung lainnya mungkin akan terkejut, terganggu, jadi terbang. Nah, jadi tidak ada burung di atas pohon. Tapi kalau diartikan burung yang mati tetap berada di atas pohon, maka jawabannya
tergantung interpretasi. Jika burung yang mati tetap di atas pohon, maka sisa burung yang di atas pohon adalah 6. Loh, kok burung yang mati tetap di atas pohon? Berarti harusnya nggak 6 ya, harusnya 2 ya. Jadi yang lain terbang, terus yang matinya tetap di atas pohon ya. Jawabannya 2. Tapi dia jawab sisa burungnya, intinya burung yang hidup berarti mungkin. Masa dia tipe sih? Pokoknya sisanya 6, bisa habis, kata ChatGPT. Sekarang kita tanya Bart. Bart, kalau ada 8 ekor burung di atas pohon, kemudian 2 mati, Bart ini jawab langsung, jawabannya adalah 6 ekor gitu. Kemudian 8 kurangi 2 adalah 6, sesuai logis, sesuai dengan matematika. Tapi dia ngasih interpretasi lain. Dia bilang, kalau ini adalah pertanyaan teka-teki, maka jawabannya adalah bisa jadi tidak ada. Karena pemahaman tentang anak logika yaitu tidak ada karena burung yang tersisa akan terbang karena takut ditembak gitu. Oke, dia ngasih tahu bahwa ini adalah teka-teki nih gitu. Jadi mungkin ini masalah database ya. Jadi database-nya Google juga udah tahu, ini mah pertanyaan teka-teki nih. Kalau teka-teki berarti jawabannya nggak ada gitu. Menarik ya. Sekarang kita tanya ke Bing. Bing, kalau ada 8 ekor burung di atas pohon, kemudian tertembak 2 dan mati, ada berapa sisa burung di atas pohon, Bing? Oke, dia baru respon. Dia bilang kalau cari di internet jawabannya berbeda-beda gitu. Jawaban 1 bilang ada 8 ekor. Karena, kok 8 sih? Karena burung yang, lucu ya, karena burung yang tidak tertembak tetap di atas pohon. Jadi 8 kurangi 6. 8 kurangi 2 hasilnya 6. Lalu burung yang mati katanya masih di atas pohon. Jadi dia bilang lagi 6 tambah 2 sama dengan 8. Jadi tetap akan ada 8 ekor gitu. Nah, kemudian dia bilang 2 karena burung-burung yang tidak tertembak akan meninggalkan pohon dan hanya 2 ekor yang mati yang tersisa di atas pohon. Tapi dia jawabannya 6. Yang ketiga jawabannya 4 ekor burung. Karena, wah ini keren nih. Karena ketika ada suara tembakan, ada 50% burung yang kembali ke pohon itu. Dia bilang kayak gitu. Jadi 8 kurangi 2 sama dengan 6, kemudian dikali 50%. Jadi jawabannya 3. Terus ada 1 ekor burung yang mati, terus jawabannya 4. Ini agak aneh nih. Banyak, tapi dia ngasih banyak kemungkinan gitu. Nah, yang keempat jawabannya karena semua burung terbang, karena yang burung yang nggak tertembak pun dia terbang gitu. Terus dia bilang ya tergantung masalah logika dan pengetahuan, jadi boleh dipilih yang mana yang sesuai sama konteks. Unik, sebenarnya lebih ini ya. Jadi kalau dari jawabannya, Bing ini lebih komprehensif. Dia ngasih, oke nih, mau cari yang mana, dia ngasih banyak pilihan. Yang paling sederhana ya Perplexity, dia cuma ya kalau dengan pertanyaan kayak gitu berarti jawabannya adalah pertanyaan matematika. Jadi 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Kalau Bart sama ChatGPT tadi juga ngasih pilihan, tapi pilihannya nggak banyak. Dia cuma kalau Bart cuma bilang tidak ada atau 6 gitu, tapi dia nggak ngasih kemungkinan yang lain gitu. Jadi mungkin Bing ini masih lebih unggul ya kalau dalam hal yang ngasih prediksi atau ngasih database dia sekalian kasih semuanya gitu ke pembaca. Noh, lu mau jawab pakai yang mana nih? Pokoknya nih dikasih pilihan kayak gini gitu. Jadi itu lebih unik dan lebih bisa bukan bisa diterima ya, lebih memberikan kebebasan lah buat usernya kayak gitu. Itu untuk Bing. Oke. Itu untuk video tentang AI untuk hari ini, terutama tentang chatbot. Bisa komen di bawah ini untuk video-video lain yang kira-kira enaknya Kasat bahas apa sih tentang teknologi atau tentang artificial intelligence lain. Itu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.